Perkenalkan, saya Sulastri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Biologi NIM E1A22056. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023 akan melakukan praktik pembelajaran ujian kinerja pada materi peranan virus dalam kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, demi barokahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa, anak. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ketua kelas gimana? Teman-temannya hadir semua nggak hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Berarti hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya. Oke. Sebelum Ibu Guru lanjut ke materi hari ini, Ibu Guru pengen nanya dulu nih sama kalian terkait materi kita minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari ciri-ciri virus dan cara reproduksi virus. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri virus itu apa saja? Yang bisa silakan angkat tangan, nak. Ada. Silakan angkat tangan yang bisa. Saya. Sekarang Ibu Guru tunjuk si Kori. Ibu Guru pengen dengar suaranya si Kori nih. Kori, ayo Kori, coba jelasin, nak. Ciri-ciri virus itu apa saja? Ciri-ciri virus yang pertama adalah memiliki ukuran yang berbeda dengan sel eukariotik. Yang kedua, tubuhnya berukuran 20 sampai dengan 300 nanomikron. Yang ketiga, berbentuk batang, bulat, oval, kilemen, dan segi banyak.
Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian Korina. Gambarnya sudah bagus kan? Oke. Sebelum Ibu Guru memaparkan materi kita hari ini, Ibu Guru mau nanya lagi nih. Semuanya pernah mengalami flu nak? Pernah. Kalian tahu tidak flu itu disebabkan oleh apa? Oleh virus. Ada yang tahu nggak nama virusnya apa? Oh, bagus. Tepuk tangan buat sekali lagi. Ya, flu itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, influenza. Oke, baik anak-anakku semuanya, terkait dengan materi kita hari ini yaitu tentang peranan virus bagi kehidupan. Oke, peranan virus bagi kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang virus terkait struktur, replikasi, dan peranannya dengan cara merencanakan dan melakukan penelitian berdasarkan studi gambar dan studi kasus. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya. Sedangkan alur tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan virus dalam kehidupan. Oke, sekali lagi Ibu Guru tekankan alur tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan virus dalam kehidupan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, mohon perhatian sebelum Ibu Guru bagi kalian ke kelompoknya. Oke, mohon perhatikan gambar di depan. Sudah pernah melihat gambar ini nak sebelumnya? Sudah. Bahkan sering sekali ya? Iya. Oke. Ada yang tahu nggak gambar itu apa? Gambar apa? Ada. Oke, silakan Bunga. Oke, baik teman-teman, bisa teman-teman lihat pada gambar pertama itu terlihat orang yang terkena virus corona. Terus pada gambar kedua, teman-teman bisa melihat di situ ada orang yang melakukan swab. Dan pada gambar ketiga, itu terlihat obat, vaksin, sama suntikan. Oke, terima kasih untuk teman kita Bunga. Sudah menyebutkan dengan cukup jelas sekali terkait dengan apa yang gambar yang Ibu Guru paparkan di depan. Oke, melihat gambar di depan tentunya sudah tidak asing lagi buat kalian semua. Ya, karena beberapa 2 tahun terakhir itu adalah virus corona itu cukup melumpuhkan perekonomian yang ada di seluruh dunia ini karena virus corona ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Oke? Paham ya? Terkait dengan Oke, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan hitung sampai 4 nak, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, oke. Kalian tadi sudah menghitung 1 sampai 4. Silakan yang bernomor urutkan 1 silakan berkumpul dengan teman yang berurutan 1. Yang nomor 2 silakan berkumpul dengan temannya yang bernomor urut 2. Begitu seterusnya sampai membentuk 4 kelompok. Nah, silakan bergerak cepat. Silakan dijawab kalau memang ada kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, silakan tanyakan ke Oke, kalau materinya dirasa masih kurang, itu silakan dilihat di buku paketnya. Ada juga yang sudah Ibu Guru kirim semalam terkait materinya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Oke, silakan dibuka.
Oke, terkait dengan materi kita hari ini, mohon perhatian semuanya. Terkait dengan kegiatan diskusi kita, mohon perhatian semuanya. Ibu guru akan melakukan penilaian. Penilaiannya yaitu pada saat kalian presentasi, pada saat kalian diskusi, bagaimana kerjasamanya kalian, itu semuanya akan ibu guru lakukan penilaian. Silakan bekerja semaksimal mungkin, silakan dikondisikan dengan anggota kelompoknya. Jangan hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Silakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Untuk kegiatan diskusinya, ibu guru kasih waktu 30 menit. Silakan. Oke. Silakan dikerjakan. Pelan-pelan, materinya. Terus. Oke. Kalau tidak ada di bahan ajar yang sudah ibu guru bagikan di Google Classroom-nya, boleh dipakai buku paketnya, Nak. Boleh dilihat di buku paket yang ibu guru bagikan itu. Oke, silakan dilihat LKPD dan bahan ajarnya sudah ibu guru kirim di Google Classroom-nya. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan ke ibu guru. Kelompok baby gimana, Nak? Sudah paham? Oke. Kelompok yang lain bagaimana nih? Kelompoknya sudah? Bagaimana kelompoknya? Yang lain ada kesulitan, Nak? Oke, silakan ditanyakan, Nak. Ingin menanyakan bagaimana cara penyampaian taklim. Oke, baik. Semuanya mohon perhatian, anggota kelompoknya Nur Hadiati. Mohon perhatian. Untuk ini, Nak, yang di ini silakan diisi jenis penyakitnya apa, nama virusnya apa, cara penularannya bagaimana. Yang pertama untuk kolom yang pertama itu adalah terkait dengan virus yang menyerang hewan. Silakan dikerjakan. Terus bagian tubuh mana? Misalnya ibu guru contohkan nih. Misalnya rabies. Rabies itu nama penyakitnya, nama virusnya apa, bagaimana cara penularannya. Terus bagian tubuh mana yang diserang. Terus gejala-gejalanya apa saja. Paham kira-kira? Paham. Oke. Oke, kelompok lain ada yang sudah selesai tugasnya, Nak? Diskusinya sudah? Sudah? Halo, kelompoknya Baby sudah selesai, Nak? Bentar lagi. Oke, Ibu. Mohon perhatian semuanya, Nak. Halo, mohon perhatian anak-anak. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, ibu guru harap siap-siap tampil ke depan ya. Oke, silakan, Nak. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Oke, kita akan melakukan ice breaking dulu. Oke, semuanya mohon perhatian. Oke, dengarkan kru dari ibu guru ya. Dengarkan kru dari ibu guru. Oke, mohon perhatian. Dengarkan kru dari ibu guru. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Oke, kalau ibu guru bilang gajah, itu besar ya. Ingat ya, kalau ibu guru bilang semut, itu kecil. Kalau ibu guru bilang ular, itu panjang. Kalau ibu guru bilang cacing, itu pendek. Oke, mohon perhatian. Mohon perhatian semuanya. Mohon perhatian. Gajah. Semut.
Action. Oke, semuanya mohon perhatian. Berhubung kelompok 1 akan tampil, akan mempresentasikan LKPD-nya. Mohon kelompok yang lain itu memperhatikan. Nah, kalau ada kesulitan atau kalian kurang pemahamannya masing-masing kurang terkait pemaparan dari kelompok 1, itu silakan ditanyakan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Semuanya silakan perhatikan di depan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dan hasil diskusi kami di sini akan disampaikan oleh pemateri 1. Silakan. Baik, untuk tabel 1.1 rumusan masalah adalah yang pertama, virus tidak hanya menyerang manusia, tapi juga tanaman. Yang kedua, penyebaran virus pada tanaman, tembakau, tomat, padi, cabai, dan lain-lain melalui perantaran serangga, belerang coklat, dan hijau. Dan untuk tabel 1.2, yang pertama, virus tidak hanya menyerang manusia dan tumbuhan, tetapi menyerang hewan juga. Penularan penyakit kuku dan muncul pada hewan, kambing, kerbau, sapi, domba, dan lain-lain terjadi melalui udara, kontak langsung, dan makanan. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke titik 1, tabel 1.3, yaitu rumusan masalahnya nomor 1, cacar variola disebabkan oleh virus variola. Yang kedua, campak disebabkan oleh virus morbillivirula. Yang ketiga, herpes simplex disebabkan oleh virus herpes. Yang keempat, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus. Lanjut ke titik 1.4. Rumusan masalahnya, yang pertama, virus yang menguntungkan adalah sebagai berikut, seperti pembuatan vaksin protein. Yang kedua, pembuatan rekayasa genetika. Yang ketiga, pemberantasan hama tanaman. Yang keempat, pembuatan hormon insulin. Dan virus yang merugikan adalah menyerang manusia, menyerang hewan, dan menyerang tumbuhan. Oke, sekian. Baik, saya akan menjelaskan pada Baik, tanggal perhatian, silakan mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan. Pada tanggal titik 7 ini membahas tentang virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang manusia ada banyak, namun yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah campak. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Cara penularannya adalah melalui bersin dan batuk. Sedangkan bagian tubuh yang diserang melalui kulit tubuh. Dan gejala yang ditimbulkan adalah batuk, pilek, bersin. Dan cara pengobatannya adalah dengan melalui vaksinasi rubelia. Yang kedua adalah Ebola. Penyakit Ebola disebabkan oleh virus Ebola itu sendiri. Cara penularannya melalui kontak langsung. Dan bagian tubuh yang diserang adalah sel darah putih. Gejalanya demam dan menggigil. Cara pengobatannya adalah jaga kebersihan tangan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus flavirus. Cara penularannya adalah dengan cara gigitan nyamuk Aedes. Dan bagian tubuh yang diserang adalah di kulit tubuh. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, tubuh menggigil, dan masih banyak lainnya. Sedangkan cara pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Mungkin demikian saja presentasi dari kami. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai hitungan presentasi, yang dimana soalnya adalah coronavirus tipe SARS-CoV-2 bisa menyerang siapa saja. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia merilis data bahwa per 23 Juli 2021 jumlah
kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.033.339 orang dengan jumlah kematian 79.032 orang. Penderita perempuan yang meninggal sebanyak 46,2%, sedangkan sisanya laki-laki. Persentase angka kematian kelompok usia di atas 60 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Jadi, dari kelompok kami sudah menghitung presentasinya. Baik, akan saya bacakan. Untuk yang pertama, yaitu hitunglah presentasi orang yang berhasil sembuh dari COVID-19. Yang dimana orang yang sembuh dari COVID-19 adalah 3.033.339 dikurang 79.032 orang dibagi dengan 3.033.339 dikali dengan 100%, maka akan menghasilkan 2.954.307 dibagi dengan 3.333.000 dikali lagi dengan 100%, maka akan menghasilkan 0,9839 dikali 100%, dan hasilnya adalah 98,39%. Baik, itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan berapa orang jumlah penderita laki-laki yang meninggal. Silakan dicocokkan hitungannya yang ada di LKPD-nya itu, nak. Ayo. Oke, jumlah penderita laki-laki yang meninggal sama dengan 100% dikurang 46,2% dikali lagi dengan 79.332 akan menghasilkan 42.519 orang. Lanjut ke nomor 3, yaitu berapa orang yang penderita perempuan yang meninggal, di mana penderita perempuan yang meninggal sama dengan 46,2 dibagi 100 dikali dengan 79.032 dibagi sama dengan hasilnya adalah 36.513 orang. Lanjut untuk yang nomor 4. Mengapa angka kematian penderita berusia di atas 60 tahun lebih tinggi dari kelompok usia lainnya? Jawaban dari kelompok kami adalah angka kematian penderita berusia di atas 60 tahun lebih tinggi dari kelompok usia lainnya karena pada umumnya orang tua memiliki daya imunitas yang rendah. Komorbiditas memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung, paru-paru, ginjal, lambung, tekanan darah, dan lain-lain. Jadi teman-teman, untuk yang terakhir, melindungi diri dari paparan virus corona penyebab COVID-19 selama masa pandemi dapat dilakukan dengan beberapa tindakan. Contohnya seperti yang pertama, yaitu berolahraga secukupnya sesuai dengan kemampuan tubuh. Yang kedua, selalu menjaga jarak dengan orang lain maksimum 1 meter. Yang ketiga, berjemur matahari selama 1 jam setiap pagi dan sore. Yang keempat, datang ke pusat kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Yang kelima, melepas masker sejenak ketika berfoto bersama teman-teman atau melakukan hal yang lain. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf dari kelompok kami. Saya akan kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita. Langsung saja, saya ingin masuk ke sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang hasil presentasi kami tadi, silakan angkat tangan siapa saja yang ingin bertanya. Oke, mohon perhatian semuanya. Ibu guru harapkan setiap kelompok itu memiliki perwakilan yang akan
mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di depan. Oke, yang mau mengajukan pertanyaan silakan angkat tangan. Oke, baik. Langsung saja ke sesi pertanyaannya. Kami memberikan kesempatan untuk kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk Nur Hadianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan, apa perbedaan virus dan bakteri? Oke, terima kasih untuk Nur Hadianti yang telah memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami, dan pertanyaan itu akan kami tampung dulu. Kami akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 yaitu Atun untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Silahkan untuk ke Atunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kelompok 1 karena sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengajukan pertanyaan. Langsung saja saya ingin bertanya, mengapa vaksinasi dapat mencegah penyakit virus? Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Atun yang telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan kami tampung juga, dan langsung saja kami akan masuk ke kelompok 4 untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Silakan untuk Miftahul Jannah. Oke, silakan Miftahul Jannah ajukan pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, mengapa lansia sangat mudah terjangkit virus? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mengajukan pertanyaannya, dan langsung saja kami akan menjawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Kami akan menjawab dari kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya Nur Hadianti. Yang akan menjawabnya yaitu teman kita, Kori. Mohon perhatian untuk semua anggota kelompok. Nur Hadianti, mohon didengarkan nak. Oke, Ibu Guru ulang sekali lagi terkait pertanyaan yang sudah diajukan oleh perwakilan tiap kelompok. Pertanyaan yang pertama itu adalah dari Nur Hadianti itu menanyakan apa sih perbedaan virus dan bakteri itu apa? Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua ini dari Uswatun Hasanah, mengapa vaksinasi itu dapat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus. Sedangkan pertanyaan yang ketiga itu dari Miftahul Jannah itu menanyakan terkait mengapa lansia lebih mudah terinfeksi virus. Oke, silakan. Nah, kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Nur Hadianti yang telah melemparkan pertanyaan. Perbedaan virus dan bakteri adalah virus tidak tersusun dari sel, sedangkan bakteri tersusun dari sel. Selain itu, virus bereplikasi di inang hidup, sedangkan bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Mungkin itu saja jawabannya. Baik, terima kasih untuk Kori yang telah menjawab pertanyaan dari Nur Hadianti. Apakah jawaban dari kami itu jelas? Jelas. Kami akan berakhir. Kami akan mengalihkan pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok 3, yaitu Atun. Yang akan menjawabnya yaitu dari teman kita, Visa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Uswatun Hasanah, yaitu mengenai mengapa vaksinasi dapat mencegah penyebaran virus. Yaitu jawabannya, karena vaksinasi adalah salah satu pencegahan terhadap infeksi yang efektif karena sifatnya melindungi secara spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih untuk Visa yang telah menjawab pertanyaan dari Uswatun Hasanah. Dan untuk Uswatun Hasanah, apakah jawaban dari kami itu jelas? Baik, untuk Samsidan mungkin jawaban dari Visa tadi udah lumayan tepat, tapi agak kurang, jadi mohon untuk ditambahkan lagi. Anggota kelompok dari kelompok 1 yang bisa menambahkan jawaban atas pertanyaan Uswatun Hasanah, mungkin Kori bisa ditambahkan jawabannya nak? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya, Visa, atas pertanyaan Uswatun Hasanah.
Pertanyaannya adalah mengapa vaksinasi dapat mencegah infeksi dari virus? Biasanya tubuh yang telah divaksinasi akan merangsang antibodi dan vaksin berfungsi untuk memperlemahkan virus, bisa juga mengurangi resiko penyebaran. Dengan begitu, resiko terpapar oleh virus akan kecil. Mungkin itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih untuk Kori karena sudah menambahkan jawaban dari Visa tadi. Jawabannya sudah cukup jelas, jadi terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kori yang telah menjawab pertanyaannya Uswatun Hasanah. Dan langsung saja kita kembali ke kelompok 4 untuk pertanyaannya yang diajukan oleh teman kita Miftahul Jannah. Yang akan menyampaikan dan menjawabnya itu Kak Desti kita. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 4 karena mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, pertanyaannya di sini yaitu mengapa lansia gampang terjangkit penyakit karena virus. Nah, di sini karena pada umumnya orang tua memiliki daya imunitas yang rendah, juga memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung, ginjal, paru-paru, lambung, tekanan darah, dan lain-lain, sehingga lansia itu gampang sekali terjangkit penyakit karena virus. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Desti yang telah menjawab pertanyaannya. Dan untuk Miftahul Jannah, apakah jawaban dari kami itu jelas? Ya, sudah jelas. Oke, baik Ibu Guru akan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 1. Yang pertama itu, apa virus dan bakteri itu berbeda? Ya, virus dan bakteri itu jelas berbeda. Nah, baik itu terlihat dari susunan selnya maupun dari cara reproduksinya. Di mana virus itu tubuhnya tidak tersusun atas sel, sedangkan bakteri tubuhnya sudah tersusun atas sel. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu pencegahan terhadap infeksi yang efektif karena sifatnya melindungi secara spesifik. Ingat ya, vaksinasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif karena dia dapat melindungi tubuh secara spesifik. Oke. Yang ketiga itu adalah pertanyaannya, mengapa lansia gampang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus? Yang perlu kalian ketahui, kalau sudah lanjut usia, kalau sudah tua sekali itu biasanya sistem imunnya itu sudah lemah. Jadi sangat gampang sekali terinfeksi oleh yang namanya virus. Bagaimana, bisa diterima anak-anak? Bisa. Oke, sekian. Silakan kelompok, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengajukan pertanyaannya kepada kelompok kami. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian semuanya. Berhubung kegiatan diskusinya telah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan rapikan tempat duduknya semuanya, silakan. Ya, baik, karena berhubung semua kelompok sudah melakukan presentasi, sekarang waktunya Ibu Guru akan mengevaluasi kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan siapkan kertasnya, tulis namanya. Ibu Guru akan mengumpulkan LKPD dan buku paket yang sudah Ibu Guru bagikan. Silakan dibawa ke sini, Nak. Oke, silakan. Untuk kegiatan evaluasinya, silakan lihat gambar di depan, kalian tuliskan berdasarkan gambar itu. Gambar nomor 1 itu penyakitnya apa, terus gambar yang kedua itu apa, gambar yang ketiga itu, dan seterusnya. Silakan, sudah. Silakan. Oke, silakan ketua kelas, minta tolong nak kumpulkan gambar jawaban temannya. Silakan nak.
kita hari ini, Ibu Guru pengen kalian merefleksikan apa yang menjadi kekurangan kita pada saat pembelajaran hari ini. Mungkin bisa diwakili oleh beberapa orang. Silakan nak. Mungkin Bunga, silakan nak refleksikan apa yang menjadi kekurangan Ibu pada saat pembelajaran hari ini. Baik, sedikit dari saya buat waktunya aja Bu Guru. Waktunya ditambah sedikit karena tadi kami was-wasan ngerjain tugasnya karena waktunya agak sedikit kepepet jadi segitu aja. Sudah ada masukan dari Bunga Teriska Olivia terkait pembelajaran kita hari ini, apa yang menjadi kekurangannya. Semua kegiatan sudah kita lewati, yaitu tiba pada kegiatan akhir, yaitu kesimpulan. Ibu Guru ingin salah satu dari kalian ya itu menyimpulkan. Nah, silakan yang bisa angkat tangan. Saya. Oke, silakan Ibu Guru, pengen dengar suaranya. Febrianti akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, jadi kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah ternyata peranan virus dalam kehidupan ada dua. Ada peranan virus yang menguntungkan dan ada peranan virus yang merugikan. Nah, peranan virus yang menguntungkan apa saja? Contohnya pembuatan vaksinasi, pembuatan antitoksin, dan digunakan dalam pembuatan biopestisida. Nah, peranan virus yang merugikan seperti yang diketahui oleh teman-teman bahwasannya virus ini dapat menyebabkan penyakit entah itu pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Febrianti. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, Ibu Guru akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini terkait materi kita hari ini, yaitu peranan virus dalam kehidupan itu ada dua, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Kalau untuk yang merugikan, Ibu Guru yakin kalian sudah tahu semua, yaitu virus itu merugikan, misalnya bisa menyebabkan penyakit baik pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan peranan virus yang menguntungkan itu adalah dapat digunakan untuk pembuatan vaksin, pembuatan biopestisida, dan pembuatan antibodi yang lain. Oke. Terkait untuk pertemuan selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kali ini Ibu Guru memberikan kesempatan, yaitu kalian berkunjung ke rumah sakit terdekat atau PKM terdekat. Itu kalian minta data terkait beberapa jumlah pasien yang terpapar virus corona. Yang kedua, itu silakan kalian berkunjung ke kantor UPTD Peternakan terdekat. Kalian minta data terkait penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak. Nah, minta datanya berapa yang terinfeksi penyakit kuku dan mulut yang ada di Kecamatan Muu. Silakan berkunjung ke PKM terdekat dan UPTD Peternakan terdekat. Semua proses kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan tiba waktunya kita pulang. Tapi sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa, nak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat di dalam perjalanan. Berdoa mulai. Berdoa selesai.